Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 2019-473. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai bahasan yang dibahas pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini tentang sumber daya air. Ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air, perizinan menggunakan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai ruang lingkup dari Undang-Undang Sumber Daya Air ini. Untuk ruang lingkupnya terdiri dari yang pertama, penguasaan negara dan hak rakyat atas air. Yang kedua, tugas dan wewenang dalam pengelolaan sumber daya air. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya air. Yang keempat, perizinan. Yang kelima, sistem informasi sumber daya air. Yang keenam, pemberdayaan dan pengawasan. Yang ketujuh, pendanaan. Kedelapan, hak dan kewajiban. Yang kesembilan, partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir yakni koordinasi. Dan kemudian pada kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah, berdasarkan hal tersebut, peraturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air. Perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam suatu wilayah sungai yang berupa pola pengelolaan sumber daya air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun secara terkoordinasi antar instansi yang terkait. Untuk kemudian fungsi dari undang-undang ini yakni pengaturan sumber daya air yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber daya air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber daya air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, ada pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Kemudian yang terakhir untuk asas, pengaturan mengenai sumber daya air ini dilakukan pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.